Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Wa qallahu ta'ala subhanal ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya muliakan dan banggakan siswa-siswi SMK Negeri 1 Penartama yang insyaallah dirahmati Allah SWT dalam bulan Ramadan ini. Selawat dan salam mari kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaat beliau di yaumul qiyamah. Anak-anakku, siswa-siswi SMK Negeri 1 Penartama yang Bapak muliakan dan Bapak banggakan juga Bapak sayangi. Alangkah baiknya kita sudah menjalankan ibadah Ramadan sehari 2 hari ini ataupun 3 hari ini. Kita layaknya belajar supaya kafah dalam melaksanakan bulan Ramadan dengan ikhlas dan tulus. Hendaknya kita belajar tentang syarat-syarat dalam berpuasa. Syarat-syarat dalam berpuasa ini ada 2, yaitu syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa yang pertama adalah berakal. Arti dalam berakal ini adalah orangnya tidak gila, sehat akalnya, dan dia tidak punya kekurangan dalam segi psikolognya. Artinya dia sehat jasmani maupun rohani. Kemudian syarat wajib puasa yang kedua adalah baligh atau orang yang sudah cukup umur. Bagi laki-laki yang dikatakan baligh adalah umur 15 tahun atau kurang dari 15 tahun, anak tersebut sudah pernah bermimpi dengan lawan jenisnya, kemudian dia mimpi basah. Atau dengan kata lain, mimpinya setelah mimpi dia mengeluarkan sperma. Inilah balighnya seorang laki-laki. Tapi balighnya seorang perempuan, menurut kitab Risatul Mahid, yaitu balighnya seorang perempuan adalah umur 9 tahun kurang dari 14 hari, dengan ditandai dengan menstruasi atau haid. Kemudian syarat wajib puasa selanjutnya yaitu kuat berpuasa. Nah, dalam berpuasa inilah ada beberapa yang harus kita mengetahui. Ya, salah satunya adalah nggak kuatnya karena dalam perjalanan atau sakit atau sudah tua renta. Maka kalau orang dalam perjalanan atau karena sakit atau bekerja yang memang pekerjaan itu betul-betul menggantungkan nasibnya untuk menafkahi anaknya atau istrinya, maka boleh mereka berbuka dalam di hari Ramadan. Allah telah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatun minal ayyatin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul yusra. Yang artinya barang siapa sakit atau sedang dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya yang orang yang tadi, artinya orang yang tidak berpuasa pada bulan Ramadan tersebut, mengganti puasanya sebanyak hari yang ditinggalkannya pada hari-hari yang lain. Artinya bukan hari lain itu hari yang tidak diharamkan dalam berpuasa. Salah satunya adalah hari tasyrik, hari 11, 12, 13 dari bulan Zulhijjah, atau bulan-bulan Syawal, tanggal Syawal itu juga haram hukumnya. Yang lain maka diperbolehkan untuk mengqadha puasa yang dulunya di waktu itu dia tidak berpuasa karena sebab tadi. Kemudian Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Inilah maha murahnya Allah ketika salah satu yang wajib diperintahkan oleh Allah, tetapi ketika ada uzur atau ada halangan atau ada sesuatu yang tidak bisa mereka melakukan puasa, maka Allah ringankan mereka dengan cara tidak berpuasa, lalu mengqadha di bulan-bulan yang lain, alias bulan yang atau hari-hari yang lain yang tidak diharamkan dalam berpuasa.
Kemudian yang salah satunya, siapa saja orang yang tidak boleh mengqadha puasa atau tidak berpuasa di dalam Ramadan, yaitu orang yang sudah tua renta. Artinya, orang tua renta ini tidak dianjurkan atau diwajibkan mengqadha karena memang sebabnya sudah usia lanjut. Maka di sini Allah juga berfirman dalam Al-Baqarah ayat 184 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Walal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amil miskin. Jadi seorang tua renta atau orang yang sudah tua renta maka diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya atau orang yang tua renta tadi, jika mereka tidak berpuasa karena nggak kuat, karena sudah usia lanjut, maka mereka wajib membayar fidyah, memberi makan seorang miskin. Artinya kalau seorang miskin itu tunggal, dia hanya memberikan makan orang miskin sekenyangnya. Nah inilah orang yang memang tidak diwajibkan dalam berpuasa karena usia yang sudah lanjut atau sudah tua renta. Anak-anakku yang Bapak banggakan dan Bapak sayangi, selanjutnya tadi sudah syarat wajib puasa, sekarang syarat sah puasa. Nah, syarat sah puasa adalah syarat yang harus mereka ketahui agar puasanya itu biar sah dalam menjalankan ibadahnya. Yang pertama adalah syarat sah puasa itu orang Islam. Islam artinya orang yang memang betul-betul memeluk agama Islam dan dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Inilah namanya orang Islam. Selanjutnya orang yang mu'ayyiz atau nomor 2 mu'ayyiz dapat membedakan yang baik dengan yang tidak baik. Artinya mu'ayyiz di sini, mengapa orang yang wajib berpuasa harus mengetahui syarat sah puasa? Yang satunya mu'ayyiz agar mereka mengetahui syarat rukun dalam berpuasa. Kalau mereka mengetahui syarat dan rukun puasa, mereka menghindari salah satu yang membatalkan, terus mengikuti syaratnya, insya Allah mereka akan sah dalam berpuasa. Kalau memang orang itu tidak mu'ayyiz atau tidak mengerti, dikhawatirkan mereka puasa itu sembarangan. Asalkan dia menahan hawa nafsu atau makan dan minum saja, maka sah puasa saya. Nah, ini yang memang harus diketahui syaratnya, yaitu tentang mu'ayyiz atau mengerti, atau orang yang cerdas. Arti di sini saya ulangi lagi, orang yang mengetahui syarat dan rukun dalam berpuasa. Anakku yang Bapak sayangi, yang selanjutnya syarat sah puasa yang terakhir adalah suci dari darah haid, kotoran dan nifas, dan darah sehabis melahirkan. Ini bagi orang yang perempuan atau perempuan yang mengalaminya yaitu haid. Anak-anakku, ketika kalian sedang berpuasa di bulan Ramadan itu, kemudian kalian mendapati haid, maka segeralah kalian membatalkan puasa, jangan ditunda-tunda. Nah, ini harus dimengerti. Lalu ada pertanyaan kembali, bagaimanakah orang yang sudah bersuami istri, kemudian di malam harinya mereka berhubungan dan lupa mandi atau mandi wajib setelah subuh? Padahal dia sahur juga niat dalam berpuasa, kemudian sahur, dan dia lupa kalau malamnya dia berhubungan dengan suami atau istrinya, kemudian menjelang udah adzan subuh, dia ingat bahwasanya dia melakukan hubungan itu. Maka apakah sah puasanya? Puasanya sah, tapi segeralah untuk mandi karena tidak membatalkan dalam berpuasa. Anak-anakku yang Bapak sayangi dan juga Bapak banggakan, akhirnya marilah kita bersama-sama melaksanakan puasa ini dengan penuh hafah atau penuh sempurnaan kita dalam mengetahui tentang syarat dan syarat sah puasa dan syarat wajib puasa. Mudah-mudahan ketika kita sudah mengetahui ini, maka kita bisa menjaga puasa kita dari pagi hingga petang. Demikianlah yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.